Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengerjakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan aman. Kawan-kawan sekalian, tentu kita yang yang setiap saat mengikuti berbagai informasi di media sosial maupun di media elektronik, di televisi dan lain sebagainya. Kita hari-hari ini bahkan sudah lebih dari 1 minggu kita menyaksikan peristiwa penyerbuan tentara Rusia ke Ukraina, dan sudah begitu banyak korban berjatuhan dan begitu banyak pula reaksi negara-negara di dunia memberikan reaksi. Bahkan Dewan Keamanan PBB telah memberikan reaksi yang dengan menggelar sidang misalnya untuk menghukum atau menjatuhkan sanksi kepada Uni Soviet, negara Rusia. Saudara, sebagaimana di video yang pertama, awal sekali ketika hari pertama perang Rusia Ukraina berlangsung, saya juga telah membuat atau memberi suatu komentar di dalam video awal. Di antara yang saya kemukakan itu adalah bahwa kini telah muncul kekuatan baru sebagai kekuatan pengimbang bagi negara-negara barat, terutama Amerika dan sekutunya NATO dalam hal militer, sehingga NATO dalam hal ini atau negara-negara barat seperti Amerika, Jerman, Prancis dan Inggris dan lain sebagainya selama ini selalu mendiktekan kehendaknya terhadap negara-negara yang lain, itu tidak lagi, untuk sementara ini setidaknya, tidak lagi berani atau tidak berani menghadapi negara seperti Rusia, yang tentu kita tahu bahwa Rusia negara terbesar dari sisi wilayah di dunia, walaupun penduduknya menengah saja, hanya 150-an juta, jauh lebih besar daripada kita Indonesia, tetapi kemampuan ekonominya yang luar biasa tumbuh, kemudian kemampuan militer dan teknologi yang mereka kembangkan selama ini ternyata membuat negara-negara yang barat yang hongkah, yang selalu menampilkan kesombongan yang kampuhannya, tidak berdaya menghadapi Rusia ketika Rusia menginvasi atau membombardir Ukraina. Nah, dan hingga hari ini Amerika juga mengatakan bahwa tidak mungkin dia tidak ingin berperang dengan Rusia maupun negara-negara lain yang anggota NATO juga demikian. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak berani, bahkan mereka mengetahui betapa kekuatan teknologi militer yang dimiliki oleh Rusia, sehingga mereka hanya berkuar-kuar mengutuk dan kemudian mengutuk dan lain-lain sebagainya terhadap apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Saudara sekalian, oleh karena itu saya merasa merasa happy, merasa senang terhadap kekuatan yang ditampilkan oleh Rusia, bukan senang terhadap apa yang terjadi, kematian yang terjadi di Ukraina, terutama warga sipil akibat perang ini. Tetapi saya senang karena dengan tampilnya Rusia yang menunjukkan kegagahannya dengan kekuatan militernya, membuat negara-negara yang tadinya sangat bongkar atau sombong seperti Amerika atau negara-negara tergabung di dalam NATO gitu ya, itu tidak semena-mena lagi
perlakukan, setidaknya misalnya ciut menghadapi Rusia. Nah, saudara-saudara kalian, sekarang mereka menggalang kekuatan dan membangun opini, menyudutkan, setidaknya membangun opini yang tidak berimbang dan menyudutkan Rusia. Tetapi misalnya mereka melalui Dewan Keamanan PBB, kemudian mereka ingin supaya pimpinan-pimpinan yang terlibat Rusia itu tahu apa yang terjadi di Ukraina misalnya, itu diupayakan supaya diselidiki sebagai bagian kemungkinan sudah terjadi kejahatan perang, dan hal itu tentunya akan ditujukan kepada pimpinan-pimpinan Rusia, misalnya para jenderal-jenderal Rusia atau mungkin Vladimir Putin sendiri sebagai presiden Rusia saat ini. Itu suatu hal yang lucu karena memang sebetulnya negara-negara Barat ini adalah penjahat-penjahat. Sesungguhnya aslinya mereka adalah penjahat-penjahat yang menggunakan topeng PBB atau lembaga-lembaga yang ada di PBB misalnya. Misalnya kenapa mereka tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina selama ini, dan itu berlangsung puluhan tahun yang lalu, juga terhadap kejahatan para pemimpin Amerika Serikat di masa lalu terhadap Irak yang diduga telah jutaan rakyat sipil Irak mati karena kejahatan mereka. Tapi oleh badan internasional yang membidangi tentang menyelidiki tentang kemungkinan kejahatan perang terjadi di negara, tidak pernah melakukan itu. Demikian juga di Libya, demikian juga di Suriah dan lain sebagainya. Atau juga misalnya di Afghanistan yang puluhan tahun Amerika melakukan kejahatan di Afghanistan, membunuh jutaan rakyat Afghanistan. Oleh karena itu, kita mestinya pemimpin Indonesia itu mengambil kesempatan ini untuk melakukan juga kritik terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat itu. Dan dalam sejarah kita juga memang negara-negara Eropa, terutama negara Barat yang juga Belanda, termasuk juga Spanyol dan Portugis di masa lalu telah merampok negeri kita, dan banyak pemimpin dan rakyat kita menjadi korban untuk itu. Tapi ya kita bisa pahami karena pemimpin-pemimpin kita itu sangat lemah, bahkan sangat terbatas kapasitasnya untuk memimpin negeri ini, sehingga mereka tidak sensitif, bahkan tidak punya daya untuk melakukan diplomasi yang lebih unggul, menampilkan kekuatan kita bahwa padahal kita adalah salah satu negara muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk terbesar di dunia dibanding negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu kita memang kelihatan jauh karena tidak ada jauh dari harapan kita untuk membangun diplomasi di dunia. Bahkan kita tidak dianggap karena lemahnya kapasitas pemimpin kita jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita di masa yang lalu seperti Soekarno dan Soeharto. Saya secara pribadi bahwa pemimpin Indonesia pernah melahirkan pemimpin besar seperti Soekarno dan Soeharto, dan setelah itu sampai sekarang ini bangsa ini belum melahirkan pemimpin yang sekaliber mereka. Saudara-saudara sekalian, dalam kait kembali ke soal perang Rusia dan Ukraina ini, kita memang tidak sepakat, bahkan kita sangat tidak setuju dengan perang ini. Tetapi ini juga kesalahan yang ditampilkan oleh pemimpin Ukraina yang terlalu arogan menantang Rusia, bahkan juga arogan seakan-akan meminta negeri-negeri Barat supaya bergabung dalam perang itu untuk menghabisi Rusia. Itu juga sangat salah. Oleh karena itu apa yang dilakukan Vladimir Putin terhadap Ukraina itu sangat wajar, dan bagi kita yang menginginkan sebagai dunia ini tidak didikte oleh kelompok-kelompok penjahat di masa yang lalu, bahkan sampai sekarang ini yang terutama yang kita anggap sebagai NATO, kita bangkitnya Rusia, negara Rusia adalah kebanggaan kita, dan mereka tidak dan kelihatan bahwa hikmah dengan perang ini, kelihatan bahwa negara-negara Barat ini termasuk Jerman, Amerika dan lain sebagainya tidak ada apa-apanya. Dan walaupun mereka masih menampilkan kemunafikan mereka masih menerapkan standar ganda terhadap negara-negara tertentu di dunia internasional, di diplomasi internasional, misalnya melalui badan PBB misalnya. Mereka umumnya berkuar-kuar dan memaki-maki Uni Soviet, tetapi tindakan mereka melakukan pembiaran terhadap kaum Yahudi atau Israel untuk membantai setiap hari terhadap bangsa Palestina. Mereka seakan-akan dungu dan tidak berkutik, tidak mengungkapkan atau tidak melakukan pembelaan terhadap bangsa Palestina. Oleh karena itu, bangsa-bangsa seperti kita, bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa yang peduli terhadap perdamaian dan peduli terhadap eksploitasi
terhadap atau kejahatan kemanusiaan mestinya bangkit melawan itu, melawan. Jadi ketika kita tidak setuju terhadap apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, tetapi kita juga harus angkat dalam waktu yang bersamaan, kita juga harus memprotes apa yang dilakukan oleh atau pembiaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat yang terutama NATO terhadap atau Amerika terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang hingga hari ini, termasuk di tempat-tempat yang lain. Kasus yang terbaru juga misalnya kekayaan uang yang milik bangsa Afghanistan dirampok oleh Amerika Serikat dengan alasan yang tidak jelas. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang sangat telanjang diperlihatkan dan tidak malu-malu. Oleh karena itu mestinya pemimpin-pemimpin kita itu juga harus menyoroti, kalau mau mengikuti konstitusi kita, bahwa negeri bangsa kita ini, garis diplomasi kita internasional, garis pergaulan kita adalah ikut serta secara aktif untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kejujuran di belantara dunia. Nah, oleh karena itu sekali lagi kembali ke hadap perang yang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kita support habis pemimpin Rusia tampil untuk melawan kezaliman bahkan ketidakadilan yang selama ini dipermainkan oleh negara-negara Barat dan memperlihatkan kekuatannya setidaknya di negara Ukraina ini yang secara awal pemerintah Ukraina sudah mencoba untuk berkolaborasi terhadap dengan negara-negara Barat, terutama yang tergabung dalam NATO, untuk melakukan kejahatan di masa depan terhadap negara-negara sekitarnya, terutama Rusia. Salut untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, sukses selalu. Terima kasih. Anda telah membuka mata kita untuk melihat dunia yang semakin semakin berimbang dengan tampilnya Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.